selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang ya bagaimana kisah cinta untuk zodiak Gemini ya di minggu kedua Januari 2025. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini ya, Gemini. 2025 Gemini, gimana kisah cintamu di minggu ke-2 Januari? Oh ya teman-teman, untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, jika dirasa readingan aku selama ini cukup resonate buat kalian semua. Gemini, yang pertama aku lihat ya, di minggu kedua ini ada potensi nih, kamu akan kehadiran soulmate-nya kamu ya, soul connection baru, soul contract baru, agreement baru, partnership baru dengan seseorang yang baru ya. Bahkan beberapa Gemini ini akan ada potensi ya, bisa sampai ke komitmen, jenjang yang lebih serius lah gitu. Ada penyatuan, tentang wedding, married, soul connection baru, kayak janji sehidup semati di sini, jadian gitu ya dengan seseorang, ada cinta soalnya ya. Tapi ada juga beberapa dari Gemini lainnya nggak sebahagia ini kalau aku lihat. Ada juga yang hubungannya berakhir dengan seseorang di minggu kedua ini. Kayak seperti yang biasa aku katakan ya, kayak mungkin kamu udah nggak berniat lagi memberikan kesempatan yang kedua, ketiga, ya, keempat, kelima kepada seseorang karena udah terlalu muak kali ya. Makanya di sini beberapa dari Gemini mencoba untuk mengakhiri suatu hubungan karena kayak udah nggak ada lagi kesempatan yang keberapa-berapa lah buat kamu. Kayak aku udah ilfeel, udah muak dengan sikapnya kamu selama ini yang nggak berubah-berubah seperti itu ya. Dan mungkin kamu akan memilih untuk bertransformasi sendiri di dalam kehidupannya kamu ya. Selanjutnya mari kita lihat juga bagaimana situasi dan kondisi ya percintaan Gemini di minggu kedua Januari 2025. Gemini. Oke, yang pertama situasi dan kondisi percintaanmu. Aku lihat sih di minggu kedua ini beberapa dari Gemini sepertinya kalau soal cinta kamu tuh kayak banyak menghindar juga sesungguhnya ya. Ataukah memang masih belum ingin fokus soal asmara gitu ya, karena kayak orang yang banyak menghindar aja di sini, kayak orang yang mengisolasi diri dari hal-hal yang berbau percintaan ya. Mungkin beberapa masih ada ingin fokus sama pendidikan dulu, sama karir dulu, sama bisnis dulu, sehingga soal percintaan di sini kamu nggak terlalu fokus banget. Adapun yang ngedeketin kamu di sini, tapi kamunya yang katakanlah belum ada tujuan ke sana kak gitu, belum open gitu ya. Jadi kalau aku lihat kayak belum ada sesuatu yang kamu harapkan juga soal asmara gitu. Itu situasi dan kondisinya kamu ya. Lalu apa yang bisa kamu lakukan di sini Gemini untuk situasi kamu ini? Kalau aku lihat ya, yang bisa kamu lakukan adalah jangan takut untuk melakukan perubahan sih. Kalau memang harus berubah gitu. Kayak mau sampai kapan sih kamu kayak orang yang menutup diri, mengisolasi diri kamu gitu ya, kayak terus-terusan menolak kehadiran seseorang. Siapa tahu yang hadir baik, ada tujuan untuk komitmen sama kamu. Tadi soalnya ada wedding rings di sini ya, ada potensi soulmate ya, sayang loh dilewatkan ya. Lalu apalagi yang bisa dilakukan di sini ya? Yang bisa dilakukan, teruslah optimis soal kehidupan percintaanmu, terus semangat di sini ya. Terus pokoknya semangat sih, jangan putus asa ya. Dan selanjutnya yang jangan dilakukan di sini apa? Jangan terlalu terburu-buru kalau aku lihat untuk mengakhiri sesuatu, terutama dalam ini tadi hubungan ya, di oracle yang udah kita baca ya. Karena dipertimbangkan dulu, bisa jadi seseorang mau berubah buat kamu, tapi kalau udah terlanjur muak banget ya silakan sih ya. Jangan ini juga sih, jangan yang terlalu, contoh kamu mungkin mau mutusin seseorang, jangan terlalu barbar kalimatnya, omongannya terlalu yang kasar gitu ya, atau dengan cara yang kurang baik mutusinnya. No, dan jangan pakai marah-marah Gemini ya, karena di sini kamu juga yang nggak akan kayak nggak enak hati sendiri lah
Seperti itu, oke? Lalu yang keempat, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah cintamu di minggu kedua ini? Pelajarannya buat Gemini di sini ya. Ini belajarlah untuk nggak insecure soal cinta, belajarlah untuk lebih berani, belajarlah untuk lebih yakin, belajarlah untuk tidak putus asa gitu, tidak mudah putus asa soal asmara, ya. Agar kamu bisa dapat yang terbaik buat kedepannya. Dan yang kelima, hasil yang didapat dari kisah cintamu di minggu kedua ini, aku lihat kamu tuh masih ngestak dengan yang namanya masa lalu. Mungkin kenapa kamu banyak menghindar soal cinta, selain banyak hal yang masih kamu sibukkan, kamu urus gitu, kamu fokuskan, kamu beberapa masih ada trauma dengan masa lalu, sehingga nih masih ngestak dengan yang namanya masa lalu, takut ada penyesalan kalau menerima kehadiran orang baru, ya, kayak masih menolak seperti itu, ya, kehadiran siapapun itu kalau aku lihat, ya. Sama pasangan sendiri pun terkadang Gemini ini agak cuek kalau aku lihat, karena sibuk juga gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya yang bisa terkoneksi dengan Gemini ya di minggu kedua untuk kita kisah cinta, belibet. Untuk kisah cinta, kamu bisa terkoneksi dengan Sword, Gemini, Libra, Aquarius. Sama Gemini bisa ada Aries, Leo, Sagittarius, ada The Star, Aquarius, The Death, Scorpio, Cancer, Pisces, Scorpio. Energi paling kuat itu ada 2 dari Aquarius dan Scorpio, teman-teman ya. Selanjutnya inisial nama orang-orang yang bisa terkoneksi denganmu di minggu kedua paling kuat energinya. Untuk kisah cinta ya, ada inisial Y yang pertama, ada A juga, ada inisial N, ada K, dan ada G. Aku ulangi sekali lagi ya, untuk inisial namanya bisa dari Y, A, N, K, dan G. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu lebar readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini penuh untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Gemini.